Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas secara singkat ya guys. Secara singkat apa itu tentang tipe data dan operator. Di sini saya sudah mencatat apa saja yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tipe data dan yang kedua adalah operator. Jadi, tipe data itu memiliki beberapa tipe ya jenisnya, yaitu ada integer, ada float, ada string, ada boolean, ada array. Nah, masing-masing dari ini saya udah masukkan itu artinya apa. Integer adalah angka, float adalah bilangan desimal, string adalah karakter, boolean adalah true dan false, dan array itu di dalamnya terdapat banyak file dan alamatnya. Langsung aja, beberapa darinya udah saya siapin VS Code. VS Code guys. Nah, ini untuk ini saya udah catat semuanya. Jadi tinggal saya jelasin aja. Di sini ada namanya itu kita ulang dari sini berarti. Oke. Set, kita buka ininya. Nah, ini namanya variabel angka. Variabel angka ya. Ini namanya variabel angka. Yang paling atas kita kasih variabel namanya angka, nilainya adalah 10. Ini namanya integer, dia jenisnya angka. Nah, terus untuk yang angka desimal itu variabel kita kasih namanya desimal, nilainya 10,2 yang ada koma-komanya itu namanya float jenisnya. Terus namanya string itu dia harus pakai tanda kutip 2. Nah, kutip 2 dan itu bisa angka ataupun teks. Jadi bisa kita kasih juga angka, misalkan Fatih 04. Nah, itu dia bakal jadi teks juga. Ya. String. Tuh kita kasih variabel namanya nama, terus ada dalamnya ada string apa nilai yang jenisnya string, dia adalah Fatih 04 nanti keluarnya. Var status variabel namanya status, nilainya adalah true. Nah, yang true dan false itu nama jenisnya adalah boolean. Dan yang terakhir ada array. Array itu sebuah file. Apa tadi nih? Di dalamnya terdapat banyak file dan alamatnya. Nih. Ya. Coba kita lihat di dalamnya ada file dan ada alamatnya. Nah, nanti kita bisa lihat alamatnya. Nah, untuk yang pertama, kita akan buka dari konsol log yang angka. Coba kita ini. Dia bakal keluar 10. Jadi namanya artinya adalah konsol log artinya itu print. Tolong printkan saya variabel angka. Variabel angka. Jadi dia bakal naik ke sini, ini dia bakal nyari variabel namanya angka itu, oh yang ini nilainya 10. Makanya dia bakal keluar 10 di sini ya. Untuk buka konsol ini ya kita lupa itu klik kanan kemudian inspect. Nah, kita masuk ke konsol. Nah, itu bisa dilihat ya keluarnya di situ. Terus yang kedua adalah kita buka dari desimalnya, yaitu jenis float atau dia mengisi angka-angka desimal. Kita ini lagi, refresh lagi, jangan lupa di refresh guys biar ini. Karena kalau misalkan kita pakai live kok agak aneh di tempat saya gitu. Makanya saya pakai refresh aja. Nah, dia bakal keluar ini ya. Ini angka desimal, ini integer. Terus kita buka lagi yang
string. Ini karena udah saya catat ya, makanya tinggal kita buka-buka aja. Ini kita print lagi variabel nama. Nih, variabel nama. Jadi yang bakal keluar apa? Nih, bakal keluar adalah Fatih 04. Terus status kita buka lagi. True, dia bakal keluar true. Terus kotak array itu kita bakal buka. Ini kita hapus dulu. Nah, ping. Nah, jadi ada 3 tuh. Dia muncul tiga-tiganya. Nah, ini 3 ini kan tadi kan udah kita bilangin. Di dalamnya terdapat banyak file dan alamatnya. Yang dimaksud alamat itu yang ini. 0, ada 1, ada 2. Itu alamatnya. Jadi kalau misalkan kita ingin memanggil, Lampung doang, jadi kita bisa tuliskan di sini ya. Alamat Lampung itu nomor berapa? Nih, ada nomornya nih. Nih. Nomor 2 alamatnya. Kita panggil di sini dengan menggunakan kurung siku-siku. Terus kita kasih 2. Nah, untuk array ini dia mulainya dari 0, bukan dari 1. Kalau dari 1 dia bakal langsung ke Bogor. Nih. Kalau Jakarta itu angkanya 0, Bogor 2, Bogor 1, Lampung 2. Lampung itu kedua. Jadi dia mulainya dari 0, bukan dari 1. Jadi kalau misalkan kita coba printkan saya kota ke kota alamat 2. Alamat 2 adalah Lampung. Yang ini nih. Jadi kalau kita refresh itu bakal keluar Lampung doang ya. Sini guys. Ini jenis-jenisnya nih. Integer itu angka, float itu bilangan desimal, string adalah sebuah teks, bisa angka, bisa apalagi, bisa huruf. Boolean adalah true dan false, dan array nih. Array adalah di dalamnya terdapat banyak file nih, ada 1, 2, 3 file, dan alamatnya. Alamatnya adalah yang tadi. Kalau misalkan kita nggak masukin ini, kita misalkan ke sini. Ini dan alamatnya nih tadi. Kalau kita mau lihat tuh, alamatnya ada 0, 1, 2. Karena dia mulai ngitungnya dari 0, bukan dari 1. Oke, langsung kita tutup ini. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Adalah semoga kalian tadi paham ya. Ini udah semua nih tadi kita jelasin ya. Pembahasan selanjutnya adalah operator. Ada and, ada or, ada not. Not ini tanda seru ini guys ya. Tanda seru. Or itu garis lurus yang ada di atas enter. Yang ada di atas tombol enter. Itu 2 kali. Nah, kita misalkan yang tadi operator yang pertama adalah operator and atau dan. Kita tulis di sini. Misalkan kita buat permisalan. Itu akun abc@gmail.com, passwordnya adalah 123, dan ini adalah Fatih. Kita pakai ini, kita tulis ulang aja ya, coba ya. Kita tulis ulang. Var akun. Di halaman akun itu kan, jadi kalau akun tuh masukinnya harus apa?
email dan passwordnya harus cocok. Jadi ini sangat berhubung logikanya dengan operator AND tadi, biar harus dua-duanya cocok, karena kalau salah satu nggak cocok dia nggak bakal masuk. Oke, kita buat variabel akun array ya, tipe array tadi. Kita buat array itu string abc at gmail.com, terus kita kasih passwordnya itu 23. Sini kita kasih Fatih. Nah, if kita pakai if else adalah untuk jika, dan else itu artinya yang lain, apabila kondisi yang lain terjadi gitu misalkan. Nah, if apabila akun sama dengan akun yang ke 0 itu nilainya sama dengan abc@gmail.com. Nah, di sini operatornya kita pakai passwordnya tadi apa? Akun. Kita harus panggil variabelnya dulu ya. Kita panggil akun, terus baru mau panggil yang keberapa nih di array-nya. Ini kan tipe array nih, banyak. Akun yang ke 1, data yang ke 1 itu sama dengannya 2 kali 1 2 3. Nah, log, kasih console log adalah selamat datang. Selamat datang, tambahin akun kedua. Apabila yang lain, kondisi yang lain terjadi, kita panggil, akan keluar tulisan maaf, data Anda salah. Paham ya? Jadi kalau misalkan ini kita buat variabel, ini ada akun, ada password, ada username ya. Jadi if dan else, gunanya if dan else itu untuk apa sih? Untuk melihat keadaan, kondisi yang selanjutnya akan terjadi itu apa? Apabila akun itu, apabila akun yang ke-0 itu dia sama abc@gmail.com, dan harus sama juga ini passwordnya akun 1 yang ini ya kan, ini 0, ini 1, ini 2. Jadi kita panggil di sini semoga benar. Nah, apabila ininya benar, email dia masukin email sini nih di sini orang itu bakal masukin akunnya ke situ. Kalau misalkan dia masukinnya misalkan nggak pakai C, jadinya abc@gmail.com, jadinya dia bakal salah ya. Jadi kalau misalkan nih udah bener nih, dia masukin akun, dia masukin password, ini username sebenarnya nggak terlalu penting nanti. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita ini nih, kalau misalkan akunnya dia benar,
ABC, dia masukin abc@gmail.com, dia benar kan, terus dia masukin passwordnya 123 itu, maka tolong print selamat datang akun. Dia masuk ke sini, ini akun, dia berhubung ke sini, terus dia bakal nyari yang file yang kedua, alamat kedua itu ada Fatih. Nah, makanya yang keluar di sini selamat datang tambah akun 2. Selamat datang, terus dia nyambung ke akun ini, dia nyari ke sini yang nomor 2. 0, ini nomor 0, ini nomor 1, ini nomor 2 filenya ya. Jadi makanya dia keluarnya selamat datang Fatih. Ya. Terus kalau misalkan dia salah nih kayak tadi ya, dia misalkan nggak tambahin comnya, dia masukinnya tanpa comnya, nah dia bakal keluar ini. Apabila kondisi yang lain, maka print maaf data Anda salah tuh. Ini guys ya. Jadi semoga kalian paham. Itu operator yang pertama. Guys. Nah, oke, langsung aja kita tutup lagi. Terus yang ini kita bakal buka. Nah, terus kita akan belajar operator yang kedua, yaitu OR atau. OR itu atau. Jadi kalau misalkan punya variabel MTK, nilai minimal MTK adalah, misalkan kita ganti 80, dan nilai fisika minimal adalah 80 juga. 80. Nah, kita punya nilai minimal MTK adalah 80, nilai minimal fisika adalah 80. Nah, ini kita pakai if else lagi. Jika MTK, nilai MTK ini tahu ya guys, ini tanda apa nih? Nih. Nah, itu tanda lebih besar ya. Apabila MTK lebih besar atau sama dengan 80, terus di sini ada operator. Nih, ini operator OR-nya. Itu atau artinya. Atau fisika lebih besar juga dari 80, maka tolong printkan selamat Anda lulus. Coba kita ini refresh. Selamat Anda lulus. Kenapa? Karena nilai MTK kita 80 dan nilai fisika kita 80 juga. Kalau misalkan kita ganti, dia nilai minimal MTK harus 90 dan fisika juga harus harus 80 aja nggak apa-apa. Nah, apabila begini, apa ini jadinya 90. MTK itu nilainya 90, dia lebih besar dari 80. Maka apa yang terjadi? Selamat Anda lulus. Kenapa? Karena bukan di sini nulisnya. Ulang lagi tadi. Nah, sini kita gantinya. Misalkan nilai MTK kamu itu 70. Nah, tapi fisikanya 80, gede. Dia bakal apa? Selamat Anda lulus fisika, karena fisikanya terpenuhi. Jadi operator atau itu artinya kalau salah satunya benar, itu udah cukup membuat kamu lulus gitu. Salah satunya benar, itu udah cukup buat salah satunya kamu lulus ya. Jadi kalau misalkan dua-duanya kamu salah nih, 70 gitu, nilai kamu 70 padahal minimalnya, nilai MTK kamu 70 padahal minimalnya 80, nilai fisika juga 70, sama-sama rendah. Jadi gimana nih? Else itu artinya keadaan di luar dari jika ini.
apa maksudnya keadaan yang lain gitu. Kalau misalkan ini di luar kendali, tuh, nih dia bakal nih. Kenapa nggak ganti? Karena fisika lebih besar. Oh salah guys, kan di sini. Di sini nulisnya, nah bila nilai kita kurang nih 70, terus nilai MTK sama fisika tadi. Nah, ini minimalnya di sini 80, minimal fisika 80, minimal MTK 80. Tapi nilai kamu 70, fisika kamu 70, dia bakal maaf Anda belum lulus nih. Kenapa? Karena dia ke kondisi yang lain yang di luar dari apa ini, di luar dari ini nih nilai minimal. Kamu tuh nilainya rendah banget gitu. Karena apa gitu. Maaf Anda belum lulus. Maka yang keluar adalah ini. Jadi kalau misalkan salah satunya benar, itu dua-duanya benar, misalkan dua-duanya benar di operator OR ini ya, operator OR nih. Misalkan dua-duanya benar, itu dia bakal lulus. Nah, misalkan salah satu nggak lulus, salah satunya nggak lulus, MTK kurang misalkan nilainya, tapi fisikanya lulus, nah dia tetap bakal lulus juga. Kalau salah satunya benar, dia tetap lulus. Tapi kalau misalkan dua-duanya lulus kayak ini, maka dia bakal nggak lulus. Oke, segitu yang OR. Kita tutup lagi. Terus yang terakhir, operator. Yang terakhir itu namanya operator not, tidak. Ini tanda seru ya guys, itu tanda seru, dilambangkan dengan tanda seru. Artinya kita buat variabel benar, hasilnya adalah true. Nah, apabila benar, maka tolong print Anda benar. Nah, apabila selain benar, maka Anda salah, printkan Anda salah, bahwa Anda salah. Nah, di sini kan benar, karena nilai dari true adalah Anda benar, ya. Karena true, nilainya itu true. Nah, not itu kita kasih operatornya di belakang benar. Jadi di belakang benar itu kita kasih tanda seru. Nah, tanda seru itu tadi kita udah ini ya, catat ya. Artinya tanda seru adalah tidak. Artinya apabila tidak, nih ada tanda seru ya. Apabila tidak benar, maka dia akan menulis bahwa Anda salah. Kenapa? Karena kebalikannya. Dia jadinya kebalikannya. Bahwa Anda tidak benar. Not itu artinya tidak. Kalau misalkan kita hapus lagi, nah, dia jadi Anda benar. Kalau misalkan kita tambah lagi dengan ini, jadi ya Anda salah. Tuh. Jadi operator not itu artinya kebalikannya. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.